Hi guys, welcome to my YouTube channel. Mau kasih tahu kalian cerita-cerita sedikit mengenai TB kelenjar. Jadi berarti awal April itu aku didiagnosa sebagai TB kelenjar. TB kelenjar itu ya TBC sih sebenarnya, ya kurang lebih itu mirip sekali sama TB paru gitu. Cara pengobatannya juga hampir mirip TB paru gitu. Aku sih ini dari pengalaman, based on pengalaman aku aja. Aku nggak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi gitu, karena aku pengen berbagi buat kalian yang sedang mengalami TB kelenjar ini, dan yang tidak mengalami, tolong jaga kesehatan kalian dan tolong banget hindari rokok. Jadi aku baru dikasih tahu kalau TB kelenjar ini penyebabnya itu bukan mengenai makanan, tapi lebih mungkin pertama pola hidup, terus lebih ke asap rokok. Jadi jadi kemarin tuh si dokter aku tanyain, kenapa ya dok kok bisa kayak gini gitu, dari makanan bukan, terus kenapa gitu ya, emang ini menular gitu. Nah posisinya di tempat aku tinggal itu ada saudara aku yang emang ada benjolan gitu kan, terus aku kasih tahu. Terus tapi anak kecil itu nggak kenapa-napa, tapi kok aku bisa beberapa kali kena benjolan kelenjar ini gitu. Nah kata si dokter karena kekebalan tubuh aku yang rentan gitu. Terus aku tanya lagi, kemarin itu ada benjolan 2 tapi udah sembuh. Terus aku keserang lagi pas di Surabaya. Pas aku inget-inget, emang benar pas di Surabaya itu aku emang stres berat. Abis itu aku juga makannya kurang, makannya juga bukan olahan sendiri, aku selalu makan di luar, terus makannya nggak teratur, terus nggak pernah olahraga gitu. Terus mungkin itu keserang lagi si kelenjar aku itu. Nah aku juga tanya lagi, kalau misalnya amit-amit nanti ini kelenjarnya ada benjol lagi itu gimana? Nah dokter bilang nggak semua benjolan di daerah itu selalu TB kelenjar. Kalau misalnya gigi bengkak atau apapun itu di gigi atau di badan kamu yang lain, itu juga bukan TB kelenjar gitu. Itu tergantung diagnosa dokter gitu kan. Nah habis itu aku juga dikasih tahu kalau ini kan hampir, tadi aku udah bilang ini kan hampir mirip sama TB paru-paru gitu kan, tuberkulosis paru-paru. Nah cuman aku keserangnya di kelenjar gitu kan. Nah ini aku harus benar-benar menghindari orang yang merokok. Terus aku tanya lah, berarti kemarin juga kurang lebih karena asap rokok gitu kan. Terus ya sekarang kamu udah benar-benar harus menghindari asap rokok itu gitu. Jadi please banget buat teman-teman yang mungkin merokoknya ya di smoking room atau di area outdoor gitu. Terus karena yang aku rasa tuh ya aku nggak ngerokok, terus aku emang bener-bener gimana ya, sama asap rokok itu emang berasa banget kayak enak pusingnya, itu akulah yang kena gitu loh. Padahal tuh radius 2 meter, padahal kayak nggak kelihatan orang yang rokok di mana, tapi itu aku udah berasa banget itu ada bau rokok gitu. Terus jadi sekarang itu aku lagi ada pengobatan. Jadi TB kelenjar ini ada 4, ada kurang lebih pengobatannya itu 4, 6 sampai 1 tahun untuk pengobatan rutin. Jadi aku itu dikasih obat warna merah-merah. Nanti aku kasih tahu fotonya aja di sini. Itu harus minum kita jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi itu 3 biji obat itu. Abis itu kita nggak boleh makan atau minum lagi. Kita puasa sampai jam 7 pagi baru kita boleh makan, minum. Abis itu ditambahin 1 vitamin lagi, dan itu
obat harus on time dan harus diminum secara rutin sampai aku tidak didiagnosa lagi TB kelenjar gitu. Terus buat teman-teman yang kayak waduh aku kena sakit ini nih gitu kan, terus merasa yang ngedrop, paling biasanya ada teman-teman yang ya mungkin frustasi gitu. Menurut aku gak usah dipikirin, namanya hidup gitu. Kalau aku selalu berpikir kayak kita cuma dikasih ujian aja, tinggal kita melalui dan kita merespon si masalah ini atau sakit ini di tubuh kita dengan positive thinking, I think so. Terus aku nggak pernah mikirin kalau aku itu lagi sakit, jadi aku tuh enjoy aja gitu. Jadi aku pertama aku selalu pakai masker kemanapun, terus di kantor pun aku pakai masker karena kan dibilangnya ini menular, takutnya aku menulari orang lain yang badannya rentan gitu, atau ya kan misalnya aku bersin atau apapun itu takutnya ini menyebar gitu sih. Terus ini kan aku baru beberapa minggu ya untuk pengobatan, jadi aku setiap ada jadwalnya tersendiri buat ketemu dokter penyakit dalam sama dokter bukan kayak suster gitu ya, kayak poli apa namanya ya, polidot. Terus untuk pengobatannya ini aku tuh semuanya gratis, aku by BPJS. Jadi kalau pengen tahu berapa nominalnya, mungkin aku nanti akan kasih video lanjutan untuk kurang lebih biayanya, karena aku sempat foto juga sih untuk kayak biaya operasinya sekitarannya aja gitu. Tapi kalau misalnya dari video ini kurang lebih nggak ada yang menanyakan hal itu, aku mungkin nggak bikin video lagi. Aku bakal bikin video mengenai gimana caranya aku ya mungkin menangani si penyakit TB kelenjar ini. Oke. Terus apalagi ya, ini sih tambahan lagi, rajin-rajin olahraga meskipun itu berat. Jadi aku itu sedang dalam tahap kayak pengen banget olahraga, tapi emang belum ada waktu. Bukan belum ada waktunya sih, kayak males banget, tapi sedang mencoba ya. Mungkin kalau aku dengan cara jalan kaki, terus aku lagi sedang mencoba untuk download aplikasi untuk olahraga di rumah. Kalau bisa lari pagi, mungkin seminggu 3 atau 2 kali gitu, weekend gitu. Itu aja sih, aku cuma pengen sharing itu aja pengalaman aku setelah aku didiagnosa sebagai TB kelenjar di awal bulan April 2024. Buat teman-teman yang sedang mengalami TB kelenjar ini atau sedang berusaha untuk sembuh, semangat, jangan pantang menyerah, terus enjoy your life aja, karena percaya deh, Allah itu kasih kita penyakit ini karena kita kuat gitu aja. Terus nggak apa-apa kalau misalnya kamu itu sekarang sakit, tapi kita harus belajar kalau kita pasti akan sembuh. Terus positive thinking aja, kita sembuh dan tidak menular ke orang lain gitu aja. Yang penting buat teman-teman yang lagi pengobatan seperti aku, jangan skip buat minum obatnya secara rutin, makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, sayur, buah-buahan, oke. Dan kurangi kafein, oke. Nanti aku kasih video-video lainnya kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you.